Tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melawan setan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu. Jadi dua yang godain manusia kalau mau buat dosa. Setan, hawa nafsu. Setan, hawa nafsu. Nih, dua ini saling bersinergi. Tapi kalau setan dia menggoda, hawa nafsunya tidak mengikuti, gak jadi. Hawa nafsu mau, setan yang gak goda, bisa jadi. Jadi ternyata musuh terbesar manusia bukan setan, hawa nafsu. Betul gak? Kita buka puasa, begitu mau persiapan buka puasa, jalan sama suami, semua kita beli. Gorengan, cendol, kolak, lontong ya. Orang Indonesia kan kalau udah makan lontong 4 biji sama gorengan 3, bilangnya belum makan nasi. Betul ya? Iya, belum makan nasi pasti. Bu, udah makan belum? Belum, baru lontong 3 biji. Iya, itu buka puasanya orang Indonesia. Padahal kalau kita jalan, baik ke Saudi, Jazirah Arab, atau negara-negara lain, mereka makan roti, yogurt sudah cukup, kelas. Tapi kalau orang Indonesia, ada 2 sesi. Sesi pertama ketika berbuka, sesi kedua ba'da tarawih. Mau ngebaso, sotomi dan lain sebagainya, itu dilahap lagi sama kita. Ya, maka itu yang bermain syahwat. Jadi dalam diri manusia itu ada akal, ada jiwa, ada syahwat, ada amarah. Akal adalah rajanya, jiwa adalah perdana menterinya, syahwat adalah pengumpul pajaknya. Ini kalau bahasa pemerintahan ya. Ya kalau ngomongin pajak kita agak-agak ini ya. Udah bayar pajak belum? Buru-buru udah bayar pajak ya. Pengumpul pajak. Pengumpul pajak itu adalah syahwat. Nah, amarah adalah polisinya. Pertama, akal. Akal itu raja. Akal berpikir baik atau tidak. Kita ngambil hak orang lain baik atau tidak. Yang bisa bedain baik atau tidak akal. Yang jadi perdana menteri, penasehat dari presiden, penasehat dari raja, perdana menterinya, oh pak jangan. Ini jiwa, hati. Kira-kira pantas gak yang ngambil hak orang lain? Pantas atau tidak? Itu yang jadi penasehatnya, perdana menterinya. Maka intinya ada di akal dan jiwanya. Syahwat itu pengumpul pajak. Coba kalau kita gak punya syahwat, pengen makan gak punya syahwat, gak jadi makan. Ya, ngelihat laki-laki lawan jenis suami sendiri gak punya syahwat, kagak jadi-jadi anak. Ya, pengen baju yang baru padahal baju kita udah rusak semua, gak punya syahwat, saya mah ini aja. Akhirnya tidak pernah ganti baju selama hidupnya. Maka syahwat itu berperan untuk mengumpulkan sesuatu dalam diri kita yang menjadi kebutuhan. Dan amarah adalah polisinya, pembela diri kita. Kita kalau dilecehkan wajib marah atau tidak? Kita kalau dizolimi boleh marah atau tidak? Kita kalau diambil hak kita boleh marah atau tidak? Marah itu boleh sebagai pembela diri. Coba bayangkan kalau hidup itu Allah cabut rasa marah. Disakitin sama suami, dibanting, ditampar bolak-balik. Nggak marah, lagi bang, lagi. Jadi rasa marah Allah cabut. Ya, dibohongin sama orang, duit kita diambil. Mau nambah lagi nggak? Lagi, karena nggak punya rasa marah. Maka Allah kasih rasa marah untuk apa? Untuk pembelaan diri. Tapi marahnya juga harus benar. Orang kalau marah itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan anjuran Rasulullah. Apabila dia marah, pertama ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau lagi marah. Kalau kita marahnya berdiri, langsung duduk.